Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa memberikan pengaruh yang begitu besar dalam sejarah perjalanan umat manusia. Terlebih ketika Allah telah memutuskan untuk memberikan hukuman kepada manusia. Hal ini semakin memberikan dampak yang buruk dalam diri manusia itu. Manusia telah kehilangan status mereka di hadapan Allah. Status sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Dan tentu hal ini akan berdampak buruk bagi sejarah perjalanan umat manusia, terlebih seluruh isi bumi ini. Manusia tidak lagi hidup di dalam kehendak Allah. Manusia tidak lagi mau mendengarkan apa yang telah diperintahkan Allah kepada manusia. Manusia sudah lari, manusia sudah hidup hanya di dalam kehendaknya saja. Tentu hal ini memberikan pengaruh yang buruk dalam perjalanan umat manusia.
bahkan seluruh isi bumi akan terdampak dari hati manusia yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dan kita bisa melihat saudara-saudara, pemberontakan selalu terjadi terhadap Allah. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mendukakan hati Allah, bahkan mereka lebih dominan mengikuti suara hati mereka sendiri, keinginan mereka sendiri dibandingkan apa yang diperintahkan Tuhan pada mereka. Bahkan yang lebih parah, yang lebih fatal terjadi, apa yang telah dijanjikan Tuhan, apa yang telah disepakati Allah dengan manusia, manusia sudah mulai melupakannya. Manusia sudah mulai mengingkarinya. Mereka hidup hanya di dalam kesewenang-wenangan. Mereka merasa bahwa hidup ini adalah milik mereka. Sehingga apa yang mereka ingin lakukan, itulah yang akan mereka lakukan. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kemudian menuliskan kembali perintah-perintah ini ke dalam 2 loh batu, agar kiranya manusia mengingat kembali. Agar kiranya manusia mengingat kembali. Dan tentu dengan adanya tulisan perintah ini akan bisa selalu diperdengarkan di hadapan umat Israel. Dengan tujuan supaya manusia tidak lagi lupa, supaya manusia tidak lagi mengingkari. Terlebih, mereka akan selalu mengingat siapa mereka dan siapa Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini dimulai dari perkataan Allah yang mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Di sini Allah mengenalkan kembali dirinya kepada bangsa Israel. Allah memperkenalkan kembali namanya. Bahkan apa yang telah diperbuat Allah terhadap mereka. Yaitu Allah sendirilah yang telah membebaskan mereka dari tempat perbudakan ketika di tanah Mesir. Saudara-saudara, perkataan ini bukanlah yang pertama sekali terjadi di hadapan bangsa Israel. Mungkin ini adalah yang sudah kesekian kali. Tetapi kenapa kembali Allah mengingatkan mereka melalui perikop ini? Manusia sudah terlalu sering melupakan Allah. Manusia sudah terlalu sering meninggalkan Allah sehingga terkadang manusia itu seolah-olah lupa, seolah-olah tidak kenal dengan Allah. Dan untuk itulah Allah kemudian mengenalkan dirinya kembali dan menuliskan ini di dalam 2 loh batu. Dengan tujuan supaya bangsa itu selalu mengingat ketika perintah ini diperdengarkan di hadapan umat manusia, mereka kembali menyadari. Mereka kembali mengingat siapa Allah yang sebenarnya dan tentu apa yang telah diperbuat Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selain Allah mengenalkan dirinya kepada bangsa Israel,
Allah juga sekaligus mengingatkan mereka bahwa hanya dengan kuasa Allah sajalah bangsa Israel boleh terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Maka dalam hal ini Allah juga menetapkan beberapa perintah lainnya yang harus mereka patuhi, yang harus mereka ingat di dalam kehidupan mereka. Seperti di ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit, yang ada di bumi, ataupun yang ada di dalam air. Untuk disembah apalagi beribadah kepadanya. Tentu semua perintah-perintah ini tidak hanya semata-mata supaya bangsa Israel takut dan taat kepada Tuhan. Tetapi peristiwa keluarnya bangsa Israel menjadi pengalaman berharga bagi mereka. Dan pengalaman mereka keluar dari tanah Mesir. Hal ini jugalah yang membuat Allah menuliskan perintah-perintah ini ke dalam 2 Loh Batin. Di balik peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, kita melihat ada begitu banyak pelajaran yang boleh kita petik. Ada begitu banyak pelajaran pengalaman iman yang harus benar-benar dipahami kembali oleh bangsa Israel. Terlebih ini harus selalu mereka ingat selama hidup mereka. Karena peristiwa keluarnya mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Ini adalah puncak dari sejarah keselamatan bangsa Israel. Kita juga bisa melihat saudara-saudara bagaimana upaya yang dilakukan oleh Raja Firaun untuk menghambat, untuk menghalang-halangi supaya bangsa Israel tidak keluar dari tanah perbudakannya. Apa yang tidak diperbuat Raja Firaun untuk menghalangi? Apa yang tidak dilakukan Raja Firaun untuk menghambat bebasnya bangsa Israel dari tanah Mesir? Bahkan bisa kita lihat saudara-saudara, Raja Firaun mencoba dengan kekuatan-kekuatan para ahli-ahli sihirnya, ahli-ahli tedungnya. Firaun mencoba menguji kekuatan Allah sampai di mana kekuatan Allah yang disembah dan dipercayai oleh bangsa Israel. Sampai di mana kekuatan Allah yang memimpikan, yang menginginkan supaya bangsa Israel dibebaskan. Adu kekuatan terjadi dalam proses pembebasan tersebut. Maka disinilah kemudian kita menjadi mengetahui, terlebih bangsa Israel, bahwa segala kekuatan di dunia ini ternyata sudah dipakai oleh Raja Firaun untuk menghalangi mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi lihatlah apa yang diperbuat Allah kepada mereka. Dengan begitu mudahnya Allah membebaskan mereka, membawa mereka keluar, dan bukan hanya mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Bahkan di dalam perjalanan juga Allah masih setia membimbing dan menemani mereka. Bahkan bisa kita lihat
Apa yang dibutuhkan bangsa Israel selama dalam perjalanan, Allah selalu memberikan, Allah selalu mencukupkan. Dan di sini jugalah kita menjadi disadarkan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, Allah memberikan perintah-perintah ini kepada bangsa Israel dan juga kepada kita dalam kehidupan saat ini. Supaya tetaplah hanya mengimani dan mempercayai Tuhan Allah semata. Karena apa yang akan kita lakukan yang melanggar dengan hukum Tuhan, ini semua akan menjadi sia-sia. Ini semua tidak akan ada artinya, bahkan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi kita. Selain perintah yang diberikan Allah kepada Musa di dalam 2 loh batu, Allah juga memperkenalkan dirinya dengan sangat jujur. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Selain semua itu akan sia-sia ketika kita melakukannya. Ternyata ketika kita melanggar perintah Allah, ini juga akan mendatangkan murka Allah bagi kita. Allah mengatakan kepada kita, Allah juga adalah Allah yang pencemburu. Dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan yang keempat, dari orang-orang yang membenci Aku. Ini harus menjadi peringatan keras bagi kita. Dan ini juga harus menjadi ingatan yang baik bagi kita di dalam mengimani Allah, di dalam kehidupan ini. Dalam situasi apapun, dalam keadaan tersulit apapun, biarlah tetap Allah yang menjadi pedoman kita. Biarlah tetap Allah yang menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah melihat bagaimana besarnya kasih Allah ketika Dia sudah memilih kita. Dia akan berbuat apapun untuk membebaskan kita. Dia akan melakukan apapun untuk membebaskan kita, mengangkat kita, bahkan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi satu hal yang mau kita lihat kembali, yang lebih besar yang mau dikatakan Tuhan. Allah itu juga adalah Allah yang Maha Kasih. Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, pada orang-orang yang mengasihinya dan yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Allah yang Maha Kasih. Dia akan memberikan kasihnya kepada beribu-ribu orang, bagi orang-orang yang mengasihinya dan yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Saudara-saudara, pengenalan kita terhadap Allah, biarlah itu selalu menjadi pegangan kita di dalam mempercayai Allah selama hidup ini. Terlebih setiap pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan selalu membimbing dan mengarahkan kita. Bagaimana Tuhan selalu mengangkat kita dari keterpurukan. Bagaimana Allah selalu mengirimkan orang-orang yang menjadi penolong
pendamping bagi kita dalam setiap situasi kehidupan ini, terlebih dalam kesusahan kita. Biarlah pengenalan yang demikian yang menjadi modal utama bagi kita. Pengalaman yang demikian menjadi perintah baru di dalam kehidupan kita untuk semakin mengimani Allah di dalam hidup ini. Untuk semakin mempercayai Allah di dalam hidup ini. Biarlah semua itu semakin menyadarkan kita. Kita harus ingat selalu. Kita harus belajar. Seperti yang dikatakan Martin Luther dalam bukunya tentang penjelasan ke-10 firman. Satu hal yang mau kita pegang adalah supaya kita harus lebih yakin, lebih taat, lebih setia, dan lebih percaya kepada Allah dibandingkan dengan ilah-ilah lainnya di dunia ini. Karena kita sudah merasakan sendiri langsung bagaimana besarnya kuasa Allah. Kita sudah mengalami langsung bagaimana besarnya kasih Allah. Selalu menopang kita di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur Allah selalu mengerti akan kehidupan kita. Allah selalu mengerti setiap kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita. Untuk itulah kemudian Allah menuliskan perintah-perintah ini di dalam 2 loh batu. Dengan model penyederhanaan yang bisa dan sanggup diperbuat oleh manusia. Perintah-perintah yang akan selalu mengingatkan kita. Perintah-perintah hukum Tuhan yang bisa mendefinisikan tentang apa yang harus kita perbuat di dalam hidup ini. Secara spesifik, hukum Tuhan bisa mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan rencana Tuhan. Bahkan ketika manusia sudah mulai merasa tidak lagi sanggup dengan kehadiran Tuhan Yesus, dari seluruh perintah Allah yang telah diperintahkan kepada manusia, bahkan kepada dunia ini, Yesus Kristus kemudian merangkum semuanya menjadi 2 pokok bagian yang penting, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihatlah saudara-saudara, begitu baiknya Allah terhadap kita. Begitu pengertiannya Allah terhadap kelemahan dan kekurangan kita. Begitu setianya Allah untuk selalu membuat kita bisa hidup berdampingan dengannya. Untuk bisa selalu mampu melakukan apa yang telah kita sepakati dijanjikan Allah di dalam kehidupan ini. Lihatlah bagaimana kasih Allah selalu memudahkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Satu hal yang paling penting yang mau dikatakan melalui perjalanan bangsa Israel, semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah apa yang telah Tuhan berikan, kebaikan, kemurahannya, bahkan hal-hal yang kita rasakan saat ini, bukan hanya sampai pada diri kita sendiri,
Tetapi Allah menginginkan dengan perbuatan baik yang diperbuat Allah kepada kita, Allah juga mengharapkan kebaikan-kebaikan ini juga sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya nyatalah apa yang dikatakan Tuhan. Kita mengasihi Allah melalui sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.